Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haki Anasa, NIM 18.12025. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep audit. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dalam audit. Konsep audit menggambarkan mengenai pedoman yang menyeluruh dalam melaksanakan proses audit. Sedangkan proses audit merupakan proses yang sistematis berkaitan dengan verifikasi dan atestasi yang bertujuan untuk membuktikan validitas dan kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menguji temuan-temuan tersebut dengan menerbitkan laporan yang sesuai dengan jenis dan tujuan audit. Yang selanjutnya, asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah ada keberadaan atau keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian atau alokasi, yang kelima penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya. Dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Hal itu mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan audit. Pengaruh terhadap proses audit yaitu penentuan lingkup audit dan mengevaluasi temuan audit. Saya ingin memberikan contoh sedikit saja mengenai materialitas. Misalnya, jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Maka auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja lebih rendah bagi perusahaan yang berada dalam situasi bangkrut bila perbandingan dengan suatu perusahaan yang memiliki current ratio 4:1. Selanjutnya ada model resiko audit. Definisi dari resiko audit yaitu resiko bahwa auditor memberikan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan memiliki salah saji material. Komponen dari model risiko audit yaitu ada risiko bawaan, yaitu kerentanan saldo akun atau kelompok transaksi terhadap kemungkinan salah saji material. Kemudian risiko pengendalian, yaitu risiko sistem pengendalian internal yang gagal mencegah atau mendeteksi salah saji material. Kemudian risiko deteksi, yaitu risiko auditor yang gagal mendeteksi salah saji material. Untuk tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk asersi saldo akun, yaitu semakin tinggi risiko deteksi, maka semakin terbatas prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor terhadap asersi yang bersangkutan, asersi saldo akun, dan semakin rendah tingkat keandalan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Sebaliknya, semakin rendah risiko deteksi, semakin luas prosedur audit yang ditempuh oleh auditor dan semakin tinggi kompetensi bukti yang diperlukan oleh auditor. Selanjutnya materialitas, risiko audit dan bukti audit. Risiko audit berhubungan terbalik dengan bukti audit. Berikut gambarnya. Bukti audit memberi tanda panah ke risiko audit. Risiko audit memberikan tanda panah ke tingkat materialitas dan kembali lagi ke bukti audit. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit yaitu berbagai kemungkinan. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit dapat digambarkan sebagai berikut. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara lain berikut ini. Misal,
menambahkan tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kemudian menambahkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Kemudian menambahkan sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Selanjutnya data akuntansi dan informasi penguat. Bukti audit yang sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti. Bukti audit yang mengandung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan informasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya prosedur audit, terdapat 10 poin. Yang pertama, prosedur analitis, yang kedua inspeksi, yang ketiga konfirmasi, yang keempat permintaan keterangan, yang kelima perhitungan, yang keenam penelusuran, yang ketujuh pemeriksaan bukti pendukung, yang ke-8 pengamatan, yang ke-9 pelaksanaan ulang, yang terakhir ke-10 teknik audit untuk berbantuan komputer. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.